Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alarikal Mubarak Marsendo, NPM 22412033, kelas AKT 22A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kombinasi bisnis. Apa itu kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis merupakan transaksi antara pihak pengakuisisi yang memperoleh kendali penuh atas entitas bisnis yang diakuisisi. Keuntungan kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham daripada jika entitas tidak melakukannya. Dalam beberapa kasus, kombinasi bisnis gagal, yang berarti sinergi tidak dapat diperoleh dan diakuisisi bisnis seringkali tidak dapat menghasilkan imbal hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kombinasi bisnis sebagai berikut. Yang pertama, keselarasan budaya perusahaan. Kedua, kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas. 3. Integrasi sistem dan proses yang efisien. Keempat, keterlibatan karyawan dan komunikasi yang transparan. 5. Evaluasi risiko dan manajemen perubahan. Keenam, kinerja keuangan yang baik. 7. Strategi pemasaran yang efektif setelah kombinasi bisnis. Yang berikutnya adalah strategi untuk mengelola konflik selama proses kombinasi bisnis, yaitu pertama, komunikasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak terkait. Kedua, pengelolaan ekspektasi dengan transparansi. 3. Identifikasi dan penyelesaian masalah secara proaktif. Keempat, memperhatikan kekhawatiran dan kepentingan berbagai pihak terlibat. Yang terakhir, membentuk tim integrasi yang kuat dan terfokus pada tujuan bersama. Yang berikutnya adalah jenis-jenis kombinasi bisnis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, integrasi vertikal. Kombinasi bisnis dengan mengakuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Yang kedua, integrasi horizontal. Nah, ketiga, bisnis menggabungkan akuisisi untuk menghasilkan produksi sejenis atau serupa. Yang terakhir, konglomerasi. Ketika bisnis menggabungkan akuisisi untuk menghasilkan produksi sejenis atau serupa. Yang berikutnya adalah bentuk entitas dibagi menjadi 3, yaitu merger. Merger adalah gabungan bisnis antara 2 atau lebih entitas. Dalam merger ini, entitas yang diakuisisi dibubarkan dan pihak yang mengakuisisi mengambil semua properti dan asetnya. Yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis yang menggabungkan semua aset dan liabilitas dari 2 entitas sebelumnya untuk membentuk entitas baru. Yang terakhir, akuisisi. Akuisisi adalah pembelian kepemilikan entitas yang diakuisisi, namun entitas yang diakuisisi tetap hanya diawasi oleh entitas pengakuisisi. Yang berikutnya adalah metode untuk melakukan kombinasi bisnis. Yang pertama, akuntansi akuisisi. PSAK 22 mewajibkan metode akuntansi untuk kombinasi bisnis menggunakan metode akuisisi. Yang kedua, pengukuran nilai wajar. Pihak
yang mengakuisisi harus menilai semua aset dan liabilitas yang diakuisisi. Yang terakhir, goodwill. Nilai wajar ini dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi dan selisihnya merupakan goodwill. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kalau saya salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.